Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word ya, sesuai dengan praktikum pertama kita, pengenalan tools yang ada pada Microsoft Word. Baik, langsung saja buka Microsoft Word-nya. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi kalau rekan-rekan semuanya beda versi, itu hampir sama ya, nanti tinggal penyesuaiannya saja. Buat dokumen baru ya, ini adalah lembar kerja Microsoft Word ya. Nah, pertama kita coba lihat tools yang di atas ya. Ini ada file ini digunakan untuk membuka file baru ya, membuat file baru, membuka file, kemudian untuk simpen ya, kemudian untuk save as. Bedanya apa save dengan save as? Kalau save itu yang menyimpan, save as itu biasanya dengan nama file baru bisa ya. Kemudian ada print, digunakan untuk melakukan pencetakan, kemudian sharing, kemudian ada export ya. Di sini menu yang ada pada menu file ya. Ada close, ada account kalau punya account ya. Nah, tahap pertama adalah file ini biasanya ada option. Option ini digunakan untuk pengaturan yang ada pada lembar kerja ini ya. Misalkan di sini ada option, kemudian di sini biasanya kalau mau memunculkan garis, ini ada garisnya. Kalau mau garis bantu ya, itu sebenarnya garis bantu tapi tidak ketika dicetak itu tidak akan muncul. Nah, jadi pengaturannya di sini. Di sini banyak sekali pengaturan yang bisa ini ya. Nah, ini misalkan soal boundaries-nya ya, oke, nanti nggak muncul. Nah, kalau dimunculkan, kemudian di option tag boundaries-nya tadi, nah cari text boundaries-nya, oke. Nah, untuk pengaturan yang lain itu di sini ya. Kemudian jadi intinya kalau untuk mengatur biasanya apa sih yang diatur dalam lembar kerja ini? Ya biasanya nggak jauh-jauh dari ini ya. Ini di sini di F1-nya ini tadi ya, yang pertama ada show and boundaries, kemudian biasanya spelling and grammar-nya. Jadi kalau mau pengecekan otomatis, nah itu nanti bisa diaktifkan. Kemudian ini secara otomatis saja ya, biar otomatis. Ya, saya kira biarkan default saja, nggak usah diubah karena sudah setting defaultnya. Bisa dilihat ya ini. Nah ini sama aja ya, ini default semuanya. Ini juga sama default, kemudian ini juga sama, kemudian untuk penyimpanannya itu otomatisnya di mana ya, itu nanti otomatisnya di sini, recovery-nya di sini. Kalau mau diganti bisa, tapi biarkan ini otomatis ya. Nah, mungkin itu saja kaitannya dengan option ya, option. File sudah, kalau cetak tinggal cetak. File print. Nah, di sini kalau mencetak yang pertama adalah printer mana yang mau dipilih nantinya. Jadi kalau melakukan pencetakan itu tinggal pilih mana printer mana yang akan kita pilih nantinya.
Jadi misalkan ini ada offline ini berarti belum tersambung. Kalau ini, nah ini PDF ya, dia bisa langsung simpan ke PDF dan seterusnya. Jadi kalau misalkan mau nyetak, cari ini yang ready biasanya ya. Kalau ini offline berarti nanti tidak bisa dicetak dan seterusnya ya. Nah itu menu yang ada di file. Kemudian yang kedua ada home. Nah menu home ini ya, ini semuanya ini adalah yang ada pada menu home, di mana ada ini bentuk dari tulisan ya, kemudian hurufnya berapa, kemudian ini memperbesar huruf secara langsung, kemudian sampingnya nanti ada cengkes ya. Cengkes itu untuk mengubah tulisan misalkan dari kecil ke huruf besar. Nah, kemudian ada untuk membersihkan format ya. Kemudian ada bullet and numbering. Ini bullet and numbering sama 3 ini. Kemudian ini ada tab ya. Ini gunakan untuk geser nantinya. Kemudian ini untuk jaraknya ya. Nanti mau jarak paragrafnya berapa, seterusnya. Nah, ini paragrafnya. Oke, ini format yang sudah disediakan dari format default ya. Ini tinggal pilih saja mau, ini dia nanti langsung otomatis format yang sudah disediakan. Kemudian ini untuk pencarian, untuk pencarian kata bisa, kemudian untuk mencari halaman juga bisa langsung ke halaman nantinya ya. Nah, kemudian replace ini digunakan untuk pergantian kata. Jadi misalkan salah tulis kami, Anda tulis kurang i misalkan ya, nah nanti langsung bisa jadi tulis ya untuk replace-nya. Kemudian select gitu untuk nanti untuk memilih objek-objek kalau kita menggunakan objek nanti ya, misalkan objek lingkaran, kemudian persegi panjang. Nah itu nanti kita gunakan yang ini untuk pemilihannya. Kemudian format pointer, nah ini digunakan untuk menyamakan. Nah misalkan pertama sudah diformat, kemudian misalkan halaman 1 ya, tinggal klik ini aja, nanti langsung akan mengikuti format sebelumnya. Nanti saya contohkan. Kemudian ada ini untuk tebal, miring, garis bawah. Kemudian mau tulisannya diaksir seperti ini untuk pangkat bawah, pangkat atas. Ini untuk variasi tulisan ya. Ini untuk warna tulisan. Nah, kemudian ini untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Nah, ini untuk jarak kata nantinya, jarak kata. Kemudian ini untuk warna background. Nah, ini untuk tabel. Ya, untuk tabel. Nah, itu yang ada menu yang ada pada home. Sebenarnya ini kita bisa tambah, bisa kurangi ya. Tapi biasanya defaultnya ini seperti ini ya. Saya contohkan dulu ya penggunaannya tadi. Jadi sudah saya jelaskan, tinggal saya coba penggunaannya. Baik, untuk mempercepat ini saya coba kopikan materinya ya, tulisannya ya, biar saya nggak ngetik. Nah misalkan ada teks seperti ini, maka ini misalkan judul ya, jadi format teks itu biasanya ada dua tergantung kita ya sebenarnya. Langsung diformat, ada tipe orang itu langsung diformat ketika nulis, langsung format, dan ada yang ngetik dulu baru di format gitu ya. Format dalam artian untuk nyusunnya. Ada yang langsung begitu nulis dia langsung diformat gitu ya. Nah, itu tergantung dari kebiasaan ya. Nah misalkan nih ini ada teks seperti ini, jadi ini judul. Nah, misalkan ini judul saya tengahkan, maka ini kemudian saya
bold, kemudian ini misalkan tulisannya apa. Nah, ini tergantung dari ini tulisannya ya. Kemudian ini mau dibesarkan langsung ini bisa, atau langsung pilih ini juga bisa sama. Jadi kalau mau seperti ini misalkan ya, nah itu juga sama. Kemudian ini tadi untuk mengubah tulisan, misalkan mau besar, mau kecil, nah itu nanti di sini. Mau diubah misalkan huruf pertamanya aja yang kecil, berarti nanti S-nya. Kemudian mau ubah semua, ujung semua ini, dan seterusnya ya. Ini untuk pemilihan biar nggak ngetik lagi gitu ya. Jadi kalau sudah terlanjur ketik kecil semua mau dibesarin, tinggal pilih cengkesnya ini, diubah mau besar mau kecil. Kemudian ini untuk copy paste, tadi sudah tahu ya, copy itu ya copy, mau ditaruh di mana, paste ya tinggal paste gitu ya. Itu untuk gunaan untuk copy paste. Ini, nah ini yang tadi ya. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk format. Format dalam artian misalkan seperti ini. Ini saya buat bullet numberingnya 1. Numberingnya 1. Nah, ini kan 2. Jadi tinggal nggak langsung ini aja bisa pakai. Jadi pertama kursornya ditaruh di sini, kemudian klik format pointernya, kemudian klik di sini. Maka dia akan mengikuti yang atas gitu ya. Kemudian ini taruh lagi, nah gitu ya. Nah ini digunakan untuk menyamakan format ya, menyamakan format. Ya, oke, itu kegunaan ini ya. Kemudian selanjutnya bullet and numbering sudah. Kalau bullet ya bullet berarti ya. Kalau mau keseluruhan tinggal klik, langsung double klik aja sampai mana nih? Misalkan ini. Nah, berarti sampai. Misalkan yang kedua itu saya bold, kemudian pakai bullet numbering ya, berarti tinggal ini pilih bulletnya yang mana, mau ini atau yang lain ya. Yang lain tinggal pilih ya, ada picture-nya di sini, gambarnya ya. Nah kalau mau dikasih gambar ya tinggal pilih gambarnya dan seterusnya ya. Nanti untuk gambar ini simbol banyak simbolnya. Kalau mau simbol yang lain di sini juga banyak, tinggal pilih saja ya. Misalkan saya pilih yang ini tadi, saya pilih yang centang. Nah, ini sama, misalkan samakan nih di atas sampai 3 nah, dia akan langsung mengikuti gitu ya. Terus ini pangkat ya. Nah, pangkat itu misalkan meter persegi gitu ya. Ini saya contohkan yang lain. Itu digunakan untuk apa? Misalkan luasnya, misalkan ya, luas berapa? 2 meter persegi. Nah ini diblok dulu, baru pilih yang ini. Nah seperti itu. Ini digunakan untuk itu ya. Ini berarti di bawah. Kalau di bawah berarti yang ini. Kalau di atas ini, gitu ya. Oke. Kalau ini digunakan untuk apa? Nah ini format ini ya. Format dari mau yang mana. Nah ini istilahnya untuk mempercantik tulisan aja. Ya judul biasanya ya pakai ini. Ini warna ya. Ini tadi apa? Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Rata kiri kanan itu nanti seperti ini. Ya, dia akan rata. Kalau nggak ada rata kiri mana? Misalkan contoh ya. Nah, ini nggak pas di pinggir. Ketika ada rata kiri kanan, maka dia pas nanti. Ya. Nah, terus ini sudah. Ini untuk apa? Ini untuk jarak. Ya, jarak tulisan. Jarak tulisan itu apa? Jarak tulisan itu ini misalkan. Nah, ini kan jaraknya. Ini jaraknya padahal 1 spasi, tapi karena ada jarak ini di sini. Nah, ini ada jarak 1, 2, 3. Ini ada after dan before-nya. Ya, kita hapus saja. Misalkan 1 ya. Nah, ini akan mepet nantinya.
Kalau mau di jarak 1 spasi ya berarti 1 spasi. Kalau mau jarak 1,15, 1,5, nah tinggal 1,5. Itu ya. Ini digunakan untuk jarak antar baris. Nih, jarak antar baris. Ini background untuk apa namanya, tulisan, ya. Oke, ini juga sama untuk apa namanya, jarak juga ya nantinya. Oke, yang sering digunakan ini. Oke, ya. Nah, kemudian ini untuk format ya, kalau mau saya pengen formatnya seperti ini, tinggal pilih aja langsung pilih seperti ini. Nah, itu untuk format yang otomatis ya. Ini tinggal pilih aja format yang kira-kira menarik yang mana. Nah, itu tinggal pilih yang mana. Ya. Ini nanti juga bisa digunakan untuk heading 1, heading 2 ya. Tinggal pilih formatnya. Oke, selanjutnya ada pencarian. Nih, pencarian pin. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini untuk mencari kata. Nah, untuk mencari kata, misalkan mau mencari nama sosial. Sosial, nggak ada. Sosial. Berarti ada satu kata sosial nanti di sini, ya. Jadi kalau misalkan nanti copy paste tugas, biasanya instansinya di mana tinggal ganti aja misalkan, ya. Nah, nanti tinggal cari aja dulu, ya. Misalkan atau ada berapa kata? Ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 kata. Nah, gitu ya. Jadi ini digunakan untuk mencari kata, ya, search ini tadi. Kemudian advance-nya, nah, ini langsung ya. Kalau advance itu langsung ada pin, itu pencarian, replace itu untuk mengganti. Ini halaman bisa line, bisa terusnya, bisa dicari ya, tergantung dari mana yang akan dicari, ya, baris keberapa, kemudian halaman keberapa. Nah, yang di sini ada replace-nya, termasuk replace tadi ya. Nah, replace tadi ini pengganti dari untuk mengganti nama, untuk mengganti bukan mengganti nama ya, mengganti kata ini. Misalkan tadi ya, saya ganti ya, atau menjadi apa, misalkan atau punya 2 misalkan, saya replace itu keseluruhan, atau mau cari dulu yang mau di replace yang mana, tinggal cari dulu ya. Nah, ini ya, berarti nanti kita langsung ini ya, ketemu baru coba di replace. Nah, atau sudah ganti, atau ini ya. Terus satu lagi, nah, ataupun gitu ya. Jadi seperti itu nanti. Jadi replace-nya seperti itu nantinya. Jadi apa yang mau diganti, ini kata apa yang mau diganti, ini kata barunya ya, diganti dengan apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kata apa yang mau diganti dengan kata apa. Nah, itu fungsi dari replace. Nah, untuk halaman dari home itu, saya kira itu yang sering digunakan ya. Saya kira itu yang sering digunakan. Kemudian tab yang ketiga adalah insert. Nah, insert itu apa? Yang pertama buat cover ya. Kalau mau langsung bikin cover, ini sudah ada template-nya. Halaman 1 bikin covernya seperti ini ya, tinggal klik saja, maka halaman 1 sudah jadi covernya. Tinggal ganti tulis-tulisannya gitu ya. Jadi nanti seperti itu, tinggal pilih saja covernya ya, ini cover. Seperti ini ya, tinggal ganti tulisannya. Oh, covernya nanti seperti itu. Kemudian blank page itu
break itu nanti untuk pengaturan untuk halaman-halaman, ya, belum digunakan ini. Kemudian tabel itu untuk membuat tabel, ya, digunakan untuk membuat tabel. Kemudian picture itu untuk input gambar. Kemudian ini shape, ini banyak sekali shape-nya. Jadi nanti bentuk-bentuk yang bisa digunakan untuk Microsoft Word-nya, ya. Nah, tambahan dari shape-nya, tinggal pilih aja mana yang akan kita gunakan. Kemudian chart itu untuk grafik, ya. Screenshot itu untuk mengambil gambar. Nah, jadi sekarang itu lebih lihai, bukan lebih ya, lebih canggih ya di ininya, di Microsoft Word-nya, misalkan, atau bisa gunakan tombol yang ada di keyboard screenshot. Jadi ini misalkan yang ini halaman ini saya akan screenshot. Nah, ini halaman saya screenshot. Nah, ternyata yang screenshot ini, gitu ya. Kalau mau ini berarti, kalau yang halaman ini mau di screenshot berarti pilih print screen, ya, print screen, maka halaman ini nanti akan print screen. Coba saya pastekan di sini. Nah, ya, tombol print screen itu ada di mana? Di keyboardnya, gitu ya. Nah, itu jadi termasuk juga bisa. Oke, selanjutnya, ya, ini misalkan, nah, mana yang akan di screenshot? Jadi bisa seperti itu, ya. Ini untuk screenshot. Mau ngambil yang mana, mau ngambil yang mana, itu juga bisa. Ini untuk screenshotnya. Oke, yang lain saya kira tidak yang sering digunakan, ya. Nah, ini header and footer. Header, klik header. Nah, ini headernya seperti apa? Header itu di sini. Header, ya, di atas. Misalkan headernya di atas mau kasih tulisan apa? Nah, itu header. Kemudian ada footer, berarti di bawah mau bentuknya seperti ini. Nah, itu header and footer. Header and footer ini cukup sekali saja buat. Jadi kalau misalkan sekali ini dibuat, ini misalkan ini materi, maka setiap halaman akan muncul materi di footernya. Nah, kita nggak perlu lagi nulis yang halaman kedua karena dia sudah otomatis ke footer, ya. Terus selanjutnya sama header footer tadi, ya, sama footer juga sama. Number, nah ini untuk penomoran halaman. Jadi bisa ini kalau di atas, ya, top itu artinya di atas, di bawah, kemudian bisa di margin, ya, atau current position. Jadi nanti kita tentukan di mana. Nah, kemudian ini format. Nah, bisa 1, 2, bisa ABC, bisa huruf ini, ya, huruf I misalkan untuk halamannya. Ya. Ini dimulai huruf berapa? Misalkan huruf 1, dimulai dari 1 berarti halaman 1 dan seterusnya, ya. Nah, tadi saya ulangi, footer itu untuk halaman, ya, ini footer, ini footer, ini footer, ini headernya di sini. Kemudian kalau halaman berarti tinggal di mana mau meletakkan halamannya. Misalkan saya mau di tengah-tengah 1, nah, maka nanti di tengah-tengah. Itu untuk penomoran halaman. Oke, ya, terus lanjut. Insert, oke, sudah. Oke, sudah, ya. Nah, ini untuk ini untuk teks, ya, untuk teks, format teksnya. Kalau mau bikin teks, simple teks dan seterusnya, nanti seperti ini.
ya. Nah, ini word art, ini sama seperti tadi, mau bikin variasi tulisan ya, pakai word art juga bisa seperti ini. Oke, objek ini. Nah ini satu lagi yang mungkin perlu ya, ini adalah equalizer. Equalizer itu untuk apa? Jadi kalau nanti digunakan untuk apa namanya penulisan matematika, jadi ini adalah digunakan adalah untuk equalizer. Nah, equalizer ini, nah ini, jadi nanti tinggal pilih formatnya yang mana. Jadi nanti tinggal pilih seperti ini, nah, kuadrat dan seterusnya. Maka fungsinya ini digunakan untuk menulis ini ya, menulis format matematika. Kalau langsung di sini sulit, maka kita akan gunakan ini yang namanya equalizer. Ya, simbol, kalau simbol seperti tadi ya, ada simbol-simbol. Nah itu untuk apa namanya menu di insert ya, menu di insert. Kemudian selanjutnya ada desain. Nah ini sudah apa namanya tema dan seterusnya, ini juga tinggal formatnya ya. Ini saya kira paling yang berfungsi itu ini ya, yang sering digunakan itu ini. Ini adalah color back, dan yang biasa sering mengenai ini back and border. Nah misalkan halaman 1 ini kita akan berikan border, jadi tinggal pilih, kemudian ini pilih bordernya apa, misalkan saya pilih yang ini ya. Kemudian ini teks atau ini maksudnya apa? Jadi kalau teks itu nanti keseluruhan, bedanya apa? Coba saya juga ya. Kalau teks itu nanti maka dia akan sesuai dengan halaman ini ya. Tapi kalau dia itu ini, maka coba oke, maka dia akan seperti ini ya, tidak dekat dengan teks ya, seperti itu. Kemudian ini untuk besar ininya, pengaturan besar kecilnya. Jadi ini saya mau dibesarkan lagi, nah, itu ya, mau dikecilkan berarti ini ya. Kemudian ini huruf pertama saja nih yang di apa namanya, ini pertama saja nih yang di ini ya, maka itu ya, huruf pertama aja nih yang dikasih border, nah yang lain enggak ya. Nah gitu, jadi seluruh pengaturan nanti di option ini silahkan dipilih, kemudian ini silahkan dipilih, ini untuk mau dikasih warna lain juga bisa. Nah itu digunakan untuk border ya. Oke, saya kira kalau desain itu ya. Kemudian layout. Nah ini yang perlu pengaturan dari apa namanya lembar kerja. Jadi sebelum nanti ngeprint dan sebenarnya yang pertama kali di set itu inilah layoutnya dulu. Nah kita mau misalkan membuat lembar kerja itu, kita punya kertas apa A4 letter atau ini, atau misalkan yang legal gitu ya. Nah kita cek dulu di sini. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk pengaturan kertasnya. Nih di sini kita pilih yang setup saja, klik di ujung sini. Nah perhatikan di sini, ini kalau lembar kerjanya apa namanya panjang, maka kita potret. Kalau mau landscape berarti ke kiri gitu ya. Nah kemudian ini jarak dari sini ke sini, top berarti dari sini ke sini ya. Kemudian left itu dari sini ke sini, kemudian right itu dari sini ke sini. Apa namanya, bottom itu dari bawah sini ke sini gitu ya. Intinya batas ini nanti tinggal diubah. Kalau defaultnya biasanya ini. Kalau mau diubah, misalkan mau dijilid berarti leftnya dilebarkan
ya misalkan menjadi 4 gitu, maka nanti di sini akan lebih panjang ya. Kemudian ukuran kertasnya, papernya, letter, macam-macam kertas itu ada letter banyak sekali kertasnya. Nah biasanya yang kita sering gunakan itu adalah letter, kalau nggak letter A4, kalau nggak itu legal ya, yang A4 itu yang F4 ya, F4 itu biasanya legal, tapi dia kebesaran dia harus di setting, ini biasanya 33,3 cm. Nah itu ya, biasanya ini yang digunakan, maka dia nanti custom, bukan lagi legal. Nah kalau sudah di oke. Nah ini kita bikin ini itu sesuai dengan kertas yang akan kita gunakan nanti untuk misalkan mau cetak, dia harus disesuaikan ukurannya ya. Nanti misalkan kertasnya ternyata mau cetak ke kertas A4, tapi Anda pilih letter, maka nanti nggak sesuai ya, pasti beda. Maka ketika di sini letter, nanti pilih A4 misalkan ya, maka nanti pada saatnya tak harus A4. Oke, seperti itu ya. Oke, nah itu yang perlu di layout ya. Reference itu nanti ini biasanya untuk referensi, untuk kutipan dan seterusnya. Ini nanti bahasan tersendiri. Kemudian mailing list itu untuk alamat ya. Misalkan satu undangan untuk beberapa orang, nah kita gunakan ini biar nggak banyak buat banyak halaman, cukup satu halaman saja, tapi namanya aja yang diganti, nama print dari halaman 1 sampai 2. Nah nanti ini untuk pembahasan tersendiri untuk mailing list ya, karena agak sedikit repot. Nah untuk preview saya kira ini untuk pengecekan spelling grammarnya dan seterusnya. Untuk view, nah ini untuk pengaturan di sini. Misalkan saya pengennya role-nya nggak mau ditampilkan, tinggal centang. Ini mau garis bantu, ini mau panel yang samping kiri. Nah itu nanti tinggal. Oke, itu sedikit pengenalan tools Microsoft Word-nya. Dari file, home, insert, design, layout, reference, mailing, dan review. Jadi nanti untuk mailing list dan review itu nanti ada bahasa sendiri, karena ini biasanya digunakan untuk daftar pustaka secara otomatis ya. Nah ini kemudian untuk mailing list itu tadi seperti tadi, misalkan buat undangan, satu undangan tapi untuk berapa orang. Nah kita cukup buatnya satu undangan saja, tapi nanti tinggal ngambil database nama-nama yang akan diundang. Mungkin itu pengenalan dari tools.